Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan dan pastikan anak-anak patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya Allah mudahkan belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini adalah tentang simple present, yang masih sama seperti minggu kemarin, namun bedanya pada video ini khusus membahas tentang nominal sentence. Minggu lalu kita fokus di verbal sentence, nah minggu ini nominal sentence ya. Ada yang masih ingat gak perbedaan verbal sentence dan nominal sentence? Sudah Miss Eva ajarkan loh di kelas. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Yang masih ingat apa perbedaan verbal nominal? Nanti langsung komen aja ya di bawah, apa sih bedanya? Oke, perlu Miss Eva review nggak apa bedanya verbal dan nominal sentence? Oke, Miss Eva review sedikit. Jadi kalau verbal sentence ya, kalimat verbal yaitu kalimat yang isinya terdiri dari kata kerja atau aktivitas. Jadi isinya itu menggambarkan tentang aktivitas ya. Gampangnya gini, setelah subjek itu langsung verb, kata kerja. Nah, bedanya dengan kalimat nominal yaitu kalimat yang terdiri dari selain kata kerja ya. Ingat kata kuncinya selain kata kerja. Nominal. Kalimat nominal. Apa aja isinya yang selain kata kerja? Ada banyak. Ada adjective, kata sifat, ada adverb, kata keterangan, ada noun, kata benda. Jadi setelah subjek itu tadi, tiga tadi. Boleh adjective, boleh adverb, boleh noun. Oke, itu tadi sedikit review tentang perbedaan kalimat verbal dan nominal. Oke, sekarang kita mulai masuk ke simple present bentuk kalimat nominal. Ya, sama seperti penggunaan untuk kalimat verbal, bentuk simple present ini digunakan untuk menjelaskan kebiasaan atau daily activity, daily routine gitu. Nah, yang kedua digunakan untuk menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Cuman bedanya di sini bukan kata kerja isinya, ya. Contohnya seperti ini. I am in the school at 7 o'clock. Aku berada di sekolah pada jam 7 pagi. Nah, itu kan menyatakan sebuah kebiasaan atau daily routine seorang siswa yang berada di sekolah pada jam 7 pagi. Nah, kemudian contoh lainnya yang kedua untuk mengungkapkan sebuah fakta atau kebenaran umum. Nah, minggu lalu kan Miss Eva tuh sebutin contoh gini. There are 12 months in a year ya. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Nah, coba kalian udah notice belum bedanya apa? Tadi Miss Eva tuh kan bilang there are. Ada yang notice nggak apa? Ayo. Apa? Iya bener banget. Ada to be ya. Ada to be setelah subject. Tadi kan Miss Eva bilang I am in the school at 7 o'clock. Ada am di situ. Kemudian there are 12 months in a year. Ada are ya setelah there. Jadi di sini subjeknya there ya. Nah, jadi untuk kalimat nominal bentuk simple present itu setelah subjek to be. Anggota to be apa aja? Masih ingat? Ya, ada 3. Is, am, are. Baiklah, Miss Eva akan menjelaskan rumus simple present untuk kalimat nominal. Nah, coba anak-anak perhatikan bagian rumus simple present-nya. Di sini ada subject, ada verb, ada complement. Nah, seperti biasa di situ anggota subjek masih belum berubah ya. I, you, they, we, he, she, it. Kemudian di situ ada verb. Kenapa verb bukan to be? Ya, di sini maksudnya verb auxiliary. Kata kerja bantu atau to be sama aja ya. Nah, anggota to be itu is, am, are, ada 3. Kemudian ada complement. Complement artinya pelengkap ya. Sudah bisa saya jelaskan. Baik, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di situ subjek I
pasangan to be-nya pasti am, I am. Oke, komplementnya misalkan I am a student. Aku adalah seorang murid. Berarti sini a student-nya sebagai objek ya. Oke, selanjutnya you itu artinya kamu atau kalian kan. Nah, ini kan lebih dari satu orang kan, berarti dia termasuk kelompok jamak ya. You, we, they itu kan semuanya lebih dari satu orang. Kalau kelompok subjek yang lebih dari satu orang, pasti to be-nya are ya, benda jamak. Misalkan nanti cat jadi cats, itu kan jamak, jadi pasti cats are cute. Misalkan kucing-kucing itu lucu. Nah, sekarang kalau misalkan you are a student, artinya kamu adalah seorang murid. Nah, itu kalau misalkan you artinya kamu ya. Tapi kalau sekarang kita artikan you itu sebagai kalian, berarti jadinya gini, you are students, kalian adalah murid-murid. Sama untuk we dan they juga pakai s ya, studentsnya. Jadi we are students, kami adalah murid-murid. They are students, mereka adalah murid-murid. There are students, di sana berada murid-murid. There di sini artinya di sana, tapi kalau jadi there are, jadinya di sana berada. There are boleh juga diartikan ada gitu ya, tapi pasti merujuk ke benda yang jamak. Kalau there is berarti ada, tapi merujuk ke benda yang tunggal. Oke, next. Sekarang masuk ke kelompok benda tunggal ya. Kelompok benda tunggal itu ada he, she, it. Satu orang ya, artinya dia semua. Oke, she is a student. Dia adalah seorang siswa. Dianya untuk perempuan ya, kalau she, kalau he untuk laki-laki. He is a student. Dia adalah seorang siswa. Oke, sekarang kalau it ya, contoh kalimatnya seperti ini. It is a cat. Dia adalah seekor kucing. It is cute. Dia lucu. Nah, dianya tuh mengacu pada si kucing tadi, atau misalkan pada benda boleh. There is a cat. Di sana ada seekor kucing. Nah, coba anak-anak perhatikan, setiap to be-nya is pasti di situ di komplementnya ada e-nya ya, seekor, sebuah. Jadi kalau ada to be-nya is itu pasti menunjukkan sesuatu yang tunggal ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke evaluasi soal. Coba lihat soal yang pertama. Number 11. I bla 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 tired. Lihat, ini I pasangannya udah pasti M ya. Gak mungkin selain M. I itu pasangannya pasti M. Next, number 12. Ya, jawabannya apa? Iya, pintar. I am late. Aku telat. Next, number 13. He. Pasangan to be-nya pasti. Iya, pintar deh. He is cool. Dia keren. Next, number 14. She. Pasangan to be-nya. Iya, is ya, karena dia tunggal. She is pretty. Dia cantik. Next, number 15. It. Pasangan to be-nya pasti. Iya, it is fast. Dia cepat. Number 16. Pasangan to be dari you pasti. Ya, pinter. You are nice. Kamu baik. Next, number 17. They. Pasangan to be-nya pasti are. Ya, they are funny. Mereka lucu. Lucunya itu lebih ke konyol ya kalau funny, bukan cute. Next, number 18. Tiffany and Uma bla 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 my friends. Lihat ada berapa nih subjeknya? Ada 2 ya. Pastikan jamak. Kalau jamak to be-nya ya are. Tiffany and Uma are my friends. Number 19. Salwa. Berapa orang nih subjeknya? Salwa 1 orang ya, tunggal pasti is. Kalau kelompok benda tunggal pasti to be-nya is. Salwa is kind. Salwa itu ramah. Salwa itu baik. Bisa. Oke, the last one, number 20. The test bla 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 hard. Oke, lihat subjeknya itu the test. Ujiannya ada berapa? 1 ya, tunggal. Jadi the test is hard. Artinya ujiannya itu sulit. Selanjutnya yaitu latihan soal there is, there are. Number 1. Bla 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 some students in the class. Lihat di situ objeknya students, ada s-nya, berarti jamak ya. Kalau jamak to be-nya pakai apa? Iya, pintar, pakai yang are ya. Jadi jawabannya
There are some students in the class. Ada beberapa murid di kelas. Next, number 2. See many flowers in the garden and blah 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 one flower. Ya di situ one flower, satu ya, tunggal. Pasti to be-nya yang is ya. Jadi there is one flower that I like most. Oke, nanti untuk artinya anak-anak bisa cari terjemahannya sendiri ya. Bisa menggunakan kamus atau Google Translate. Oke, next, number 3. Many vegetables. Ya, banyak sayur-sayuran. Ada S-nya tuh di situ, vegetables-nya. Jamak tunggal? Jamak ya, pasti jawabannya yang B. There are many vegetables in the market and you can buy it. Ada banyak sayur-sayuran dan kamu bisa membelinya di pasar. Number 4. Blah blah blah, a bowl. Semangkok soto. A bowl of soto. Berarti yang mana? Pintar, yang A ya. There is a bowl of soto for you. Next, number 5. I give him many foods and blah blah blah, a food that I like. Di situ a food. Berarti yang A ya. There is a food. Oke, number 6. Blah blah blah, many people. Many people, banyak orang. Jamak tunggal? Jamak ya, pasti yang mana? Yang B. There are many people in their house. Number 7. Blah blah blah, a cup of coffee. A cup of coffee ini tunggal, jadi yang A ya. There is a cup of coffee on the table for you. Next, number 8. Lihat, many interesting books. Banyak buku-buku menarik. Ada S-nya tuh, books. Berarti jamak ya, otomatis yang B jawabannya. There are many interesting books here. Next, number 9. Blah blah blah, your favorite food. Ada S-nya nggak foodnya? Nggak ada kan? Berarti yang mana? Yang A. There is your favorite food in this restaurant. Next, number 10. Blah blah blah, your enemy. Enemy di sini artinya musuh. Wah, ini nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh punya musuh-musuhan. Oke, enemy-nya di sini berapa? 1 ya, tunggal. Berarti yang mana? A atau B? Iya, pintar, yang A ya. There is your enemy in this party. Number 11. Blah blah blah, man in this party. Itu man pakai E, berarti tunggal jamak. Jamak ya, kalau tunggal mah pakai A, man, M-A-N tulisannya. Pengucapannya sama sih. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. There are men in this party. Next, number 12. I see blah blah blah, some people. Some people tuh beberapa orang. Gak mungkin tunggal kan? Jadi jawabannya yang B. I see there are some people in the event. Next, the last one. Look at that. Blah blah blah, a man standing alone. Yang mana jawabannya? A man tuh tunggal. Jadi yang there is jawabannya. Baiklah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang simple present bentuk nominal sentence. Gimana sejauh ini? Mudah kan? Nggak ada yang sulit loh selama kita terus berusaha dan belajar, dan pastinya selalu berdoa sama Allah ya supaya dimudahkan belajarnya. Baik, itu saja. Miss Ava pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.